Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Choi Rena Rifayaki dengan NIM T 2019-807. Saya dari Biologi 1 angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang map saya yang bertemakan atau berjudulkan sel. Sel ini sendiri merupakan unit terkecil dari makhluk hidup atau struktur terkecil dari makhluk hidup. Dan yang di dalamnya itu terdapat organel-organel sel dan komponen genetik. Terus habis itu, sel ini juga dibentuk oleh komponen dasar, 3 komponen dasar. Apa aja 3 komponen dasar ini? Yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Untuk yang membran sel ini terdiri dari lipoprotein dan berfungsi sebagai yang pertama, proteksi atau perlindungan. Kenapa kok berfungsi sebagai proteksi atau perlindungan? Karena di dalam membran sel ini, membran selnya ini bersifat semi permeabel atau tidak dapat sembarang zat masuk, hanya zat-zat tertentu sehingga sel ini terlindungi. Jadi sebagai perlindungan atau proteksi. Terus habis itu yang kedua, transportasi. Transportasi ini itu mekanisme keluar masuknya zat tadi. Jadi ada 2 transportasi, pasif dan aktif, di mana yang pasif ini tidak menggunakan energi, jadi sesuai dengan konsentrasinya terjadinya spontan. Sedangkan untuk yang aktif ini tuh berlawanan dari membran selnya itu berlawanan arah, jadi terdapat perbedaan konsentrasinya sehingga membutuhkan energi. Nah, energinya ini adalah ATP. ATP-nya didapat dari mitokondria yang melakukan proses respirasi. Untuk yang transportasi pasif sendiri ada difusi, ada osmosis, endositosis, dan juga eksositosis. Baik, yang selanjutnya ada sitoplasma. Jadi di sini sitoplasma sendiri terdiri dari air dan zat-zat kimiawi. Zat-zat kimiawi ininya itu dibagi menjadi 2. Ada zat kimiawi organik dan ada zat kimiawi anorganik. Untuk zat kimiawi organik sendiri itu terdiri dari karbohidrat. Di karbohidrat di sini itu ada 3. Jadi ada karbohidrat sederhana di mana menghasilkan energi sel, ada karbohidrat rantai tingkat rendah yang menjadi cadangan energi sel, dan ada karbohidrat rantai tingkat tinggi yang menjadi struktural sel. Lalu yang kedua ada protein. Pada protein di sini juga dibagi menjadi 2. Jadi ada protein yang berdasarkan struktural dan ada protein yang berdasarkan fungsi. Untuk protein yang berdasarkan struktural sendiri itu berfungsi untuk penyusun sel seperti membran sel, terus habis itu mitokondria, terus habis itu retikulum endoplasma. Terus untuk yang berdasarkan fungsinya itu membantu metabolisme tubuh. Jadi sebagai mengatur itu proses kimiawinya. Seperti apa? Seperti enzim, terus habis gitu hormon gitu. Lalu ada lemak. Lemak ini adalah komponen utama yang sebagai komponen utama dari membran plasma. Selain itu juga sebagai pembentuk hormon dan vitamin. Terus setelah itu langsung ke zat anorganik. Jadi zat anorganik ini ada air, ada garam mineral, ada asam, ada basa, dan lain-lainnya. Untuk organelnya yaitu ada lisosom. Untuk lisosom sendiri di sini itu berfungsi mencerna bagian sel yang rusak atau sebagai penyimpan enzim pencernaan sekunder. Terus ada mitokondria.
mitokondria di sini yaitu sebagai tempat untuk respirasi dan menghasilkan energi. Terus ada lagi ribosom. Ribosom ini merupakan tempat sintesis protein. Ada lagi badan Golgi. Badan Golgi di sini itu alat untuk sekresi protein. Dan lain-lain seperti vakuola, plastisida, terus vakuola, plastida, terus habis gitu sentrosom. Gitu. Langsung lanjut ke inti sel. Jadi untuk yang inti sel ini fungsinya yaitu sebagai pusat yang mengendalikan kegiatan sel. Nah, di dalam inti sel ini berisi rambut-rambut kromosom atau benang-benang kromosom, yang dimana kromosomnya ini membawa sifat turunan. Lah, di dalam kromosom ini itu terdapat gen. Gennya ini terdiri dari DNA dan RNA. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.